Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, anak-anak sekalian, pada cermin cekung itu ada yang disebut sinar istimewa. Jadi ada 3 jenis sinar istimewa yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita temukan pada cermin cekung. Nah, 3 sinar istimewa itu akan kita gunakan untuk membentuk bayangannya ya. Nah, sebentar akan Pak Guru tunjukkan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan di sini ada beberapa bagian-bagian pada cermin datar, cermin cekung yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah ruang benda. Jadi ruang benda di sini ada 4 ruang 1, 2, 3, dan 4. Jadi ruang 1 itu berada di antara titik fokus dan cermin. Kemudian ruang 2 itu berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan. Dan ruang ketiga itu berada di belakang titik kelengkungan ya, titik pusat kelengkungan. Nah, kemudian ruang 4 itu berada di belakang cermin. Nah, jadi bagian di sini itu adalah depan cermin, kemudian di bagian yang saya tunjukkan di sini adalah bagian belakang cermin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan bayangannya jika benda itu berada di ruang ketiga, ruang kedua, dan ruang pertama. Nah, jadi di awal ini saya akan menggambarkan bagaimana pembentukan bayangannya pada jika benda itu berada di ruang ketiga. Jadi di sini kita bisa lihat ada seorang anak berdiri di dalam ruang ketiga ya, di belakang titik pusat kelengkungan. Nah, minimal kita menggunakan 2 buah sinar istimewa. Nah, di sini saya mengambil sinar istimewa yang pertama ya. Sinar istimewa yang pertama itu adalah jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, seperti itu ya. Jadi, sinar datang ini harus menyentuh benda ini. Nah, di sini kita lihat ujungnya, ujung kepalanya yang disentuh oleh sinarnya. Nah, kemudian sinar istimewa yang kedua, ya. Jadi, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, seperti itu. Nah, pembentukan bayangan itu terbentuk pada perpotongan sinar-sinar pantul. Jadi minimal di sini kita sudah menggunakan 2 buah sinar istimewa. Nah, perpotongan sinar pantulnya itulah yang membentuk bayangan, ya anak-anak sekalian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perpotongannya itu berada di sini, gitu ya, karena ini pantulan sinar dari sinar istimewa yang pertama berada di sini, kemudian sinar istimewa yang kedua pantulannya ini berpotongan di sini. Nah, sehingga bisa kita tentukan bayangannya ada di sini. Nah, dari gambar yang bisa kita amati bahwa ternyata kita bisa menentukan sifat bayangannya. Jadi sifat bayangan yang dibentuk. Nah, jadi selalu ada 3 ya. Jadi kita bisa lihat gambarnya ini semakin kecil. Jadi bendanya itu jauh lebih besar daripada bayangannya. Berarti itu sifatnya diperkecil. Gitu ya. Kemudian ukurannya dari segi ukuran. Ya. Dari segi posisi. Nah, jadi ini kita lihat dia tegak ke atas, sedangkan ini terbalik. Jadi bayangannya itu terbalik. Nah, kemudian sifat yang ketiga, bayangan ini bayangannya berada di depan cermin. Nah, kalau berada di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Nah, jadi inilah 3 sifat bayangan yang bisa kita temukan dari gambar ini. Seperti itu. Kemudian, kalau kita perhatikan lebih awal lagi ya, jadi catat baik-baik ini, bendanya berada di ruang ketiga, gitu ya. Sedangkan bayangannya berada di ruang 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ingat itu baik-baik ya. Jadi, bendanya berada di ruang ketiga, bayangannya berada di ruang kedua. 3 tambah 2 sama dengan 5.
Kemudian dari nomor 3 ke nomor 2 itu diperkecil. Nah, jadi bisa kita lihat dari penomoran ruangnya bahwa ruang benda itu dari nomor 3 ke nomor 2. Dari 3 ke 2 itu kan diperkecil. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau bendanya berada di ruang kedua? Nah, jadi seperti di ruang ketiga tadi, kita selalu menggunakan dua sinar istimewa. Nah, jadi saya selalu menggunakan sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, selalu seperti itu. Kemudian, sinar istimewa yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sekali lagi, perpotongan sinar pantul itu akan membentuk bayangan. Jadi perpotongannya ada di sini, ya. Perpotongannya ada di sini. Sehingga bisa kita gambarkan bayangannya ada di sini. Nah, dari gambar yang ditampilkan, kita bisa menentukan sifat bayangannya. Jadi yang pertama, nah karena ukurannya menjadi lebih besar, maka itu diperbesar. Kemudian posisinya. Nah, kalau kita lihat di sini pasti terbalik. Kemudian, nah, karena berada di depan cermin, maka itu adalah nyata. Gitu ya. Nah, sekarang dari segi penomoran ruang, kita bisa perhatikan bahwa benda ini berada di ruang kedua. Gitu ya. Ruang kedua. Maka bayangannya berada di ruang ketiga. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi kalian bisa tarik kesimpulannya sebentar. Kemudian dari 2 ke 3, dari angka 2 menjadi angka 3, berarti itu diperbesar. Nah, jadi dengan metode penomoran ini kita bisa mengidentifikasi ternyata sifatnya itu diperbesar. Karena apa? Karena bendanya berada di ruang kedua, sedangkan bayangannya berada di ruang ketiga. Dari 2 ke 3 itu diperbesar. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau bendanya berada di ruang 1? Nah, gitu ya. Nah, dengan menggunakan sinar istimewa. Jadi, seperti di awal penjelasan Pak Guru tadi, bahwa kita harus selalu menggunakan minimal 2 buah sinar istimewa. Nah, sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kemudian sinar yang datang melalui titik fokus, ingat ya, harus selalu mengenai benda. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, sekarang kita harus lihat apakah sinar pantulnya berpotongan. Nah, ternyata sinar pantul ini di sini ya. Jadi sinar pantul yang pertama di sini ini turun. Sinar pantul yang kedua ini ke sana. Nah, kalau kita tarik garisnya, maka ini akan semakin saling menjauh. Tidak akan berpotongan di depan cermin. Nah, sedangkan kalau misalnya saya tarik ke belakang sini, gitu ya, maka akan berpotongan. Nah, kalau kita tarik, kemudian ini dia tarik, seperti itu ya. Jadi, ternyata perpotongan sinar pantulnya itu ketemu di belakang cermin. Sehingga kita bisa menentukan gambarnya itu bayangannya itu berada di belakang cermin. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa dengan memperhatikan gambar kita bisa menentukan sifat bayangannya. Nah, tentu yang pertama kalau kita lihat gambar ini pasti diperbesar. Bayangannya menjadi lebih besar daripada bendanya. Kemudian yang kedua, nah ternyata sama-sama posisinya ya. Sama-sama tegak, ya, tidak terbalik. Tidak terbalik itu namanya tegak. Kemudian yang ketiga, posisi dari bayangannya itu berada di belakang cermin. Ya, lawan dari nyata namanya adalah maya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat penomorannya. Bendanya berada di ruang 1.
bayangannya berada di ruang 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ya, seperti itu ya. Kemudian dari 1 ke 4 itu diperbesar. Nah, bisa kita lihat itu. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau bendanya di ruang ketiga, maka pasti bayangannya berada di ruang kedua. Jadi tanpa harus menggambar, kita bisa mengidentifikasi, oh bendanya berada di ruang ketiga, maka pasti bayangannya berada di ruang kedua. Karena apa? Karena untuk mendapatkan penjumlahan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Kalau bendanya di ruang 1, ya, untuk bisa sampai 5, maka dia harus dijumlahkan dengan 4. Berarti bayangannya pasti berada di ruang keempat. 1 ke 4 menjadi lebih besar. Nah, seperti itu ya, dan sekalian. Sehingga tanpa menggambar pun kita bisa menentukan sifat bayangannya. Yang penting kita ketahui di mana letak dari benda itu di depan cermin. Ya, seperti itu ya, dan sekalian untuk cermin cekung. Terima kasih.